Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rafianti MPD, dosen jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini merupakan video pengajaran PDD UKTPT dalam rangka Serdosmart 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Isna Rafianti MPD yang akan mengajar mata kuliah Analisis Statistika Penelitian Pendidikan. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan Analisis Statistika Penelitian Pendidikan. Apa sih tujuan pembelajarannya? Mata kuliah ini berfungsi untuk membekali mahasiswa agar dapat menggunakan kemampuan berpikir deduktif, kritis, logis, dan sistematik untuk memahami pengetahuan dasar statistika, hubungan antara statistika dan penelitian kuantitatif, penyajian data dan berbagai ukuran statistika, statistika deskriptif, serta analisis data statistika, statistika inferensial yang mencakup statistika komparasi dan asosiasi dengan menggunakan bantuan software statistika, yaitu SPSS, untuk kepentingan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Kemudian materi pokoknya apa saja? Kita ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan, lalu dilanjutkan pertemuan kedua yaitu materi mengenai data penelitian. Lalu di pertemuan ketiga ada pengenalan SPSS, pertemuan keempat dan 5 ada statistika deskriptif dengan menggunakan perhitungan secara manual dan menggunakan SPSS. Lalu di pertemuan ke-6 ada validitas dan reliabilitas. Pertemuan ke-7 ada uji asumsi dasar, di mana yang akan dibahas adalah uji normalitas dan homogenitas. Lalu di pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Nah, setelah UTS, pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-9 dan ke-10 itu akan dibahas mengenai uji perbedaan rata-rata. Lalu di pertemuan ke-11 itu ada analisis korelasi. Di pertemuan 12 ada analisis regresi linier. Pertemuan 13 ada statistik non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Di pertemuan ke-14 kita akan melakukan statistik non-parametrik juga dengan menggunakan uji Wilcoxon. Lalu kemudian di pertemuan ke-15 itu ada refleksi dan evaluasi. Dan terakhir di pertemuan ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Bagaimana penilaian dalam perkuliahan ini? Persentase penilaiannya adalah di UTS dan UAS itu sama-sama 30%. Dan kemudian di tugas 40%. Jadi nanti tugasnya akan saya jelaskan karena ada tugas individu serta ada tugas kelompok. Lalu untuk penilaian dengan nilai mutu itu bisa dibaca ya, untuk 90 ke atas A, 80 ke atas itu A min, 75 ke atas itu B plus, 70 ke atas B, 65 ke atas B min, 60 ke atas C plus, 56 ke atas C, 50 ke atas D, dan kurang dari 50 adalah nilainya E. Kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran selama 1 semester ini? Yaitu dengan menggunakan metode ekspositori, kemudian simulasi dan tutorial SPSS, lalu ada asinkronus diskusi di forum diskusi sepadan. Ketentuan dalam perkuliahan yaitu setiap mahasiswa harus tampil rapi dan berkata sopan saat dalam perkuliahan atau di luar perkuliahan, misalkan menghubungi dosennya melalui WhatsApp dan lainnya. Kemudian pada saat video conference harus on cam dan mic-nya di-mute jika tidak bertanya atau tidak berbicara. Kemudian setiap mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 80%, 13 pertemuan, absennya ada disiakat, nanti akan diberikan kode presensinya setiap pertemuan. Lalu kemudian setiap mahasiswa harus hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa juga harus mengikuti UTS dan UAS. Pertemuan kurang dari 80%, maka tidak bisa mengikuti UAS. Lalu kemudian setiap mahasiswa harus menyerahkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan patut dicatat ini bahwa tidak ada remedial UTS maupun UAS. Lalu tugasnya apa saja? Tugasnya ada yang individu dan ada yang kelompok.
Kalau untuk yang individu, itu mengerjakan latihan-latihan soal yang ada pada pertemuan dalam perkuliahan. Nanti di tiap perkuliahan, di tiap pertemuan, itu akan ada latihan soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan melalui Spada. Kemudian, ada review jurnal terkait materi yang telah dibagikan sesuai materi kelompoknya. Jadi dilihat dari metode penelitian dalam bidang PAUD ya. Jadi review jurnalnya, materi nanti akan dibagikan, yaitu materinya adalah setelah UTS ya, materi pertemuan ke-9 sampai ke-14. Nah, di sana nanti akan dilihat apa saja ya materinya. Nah, kemudian nanti dicari kalian mereview jurnal terkait dengan metode penelitian yang kalian dapatkan. Lalu kemudian untuk tugas kelompok yaitu adalah presentasi materi. Jadi nanti membuat video pembelajaran, membuat tutorial uji statistik sesuai materi kelompok menggunakan aplikasi screen recorder, lalu mengirimkan link Google Drive ke dosen pada saat H-1 dan linknya harus di-set publik. Ya, jadi video pembelajarannya ini mengenai presentasi materinya tidak dengan PowerPoint, tapi kalaupun dengan PowerPoint itu silahkan, tapi harus dalam bentuk video pembelajaran. Nah, ini adalah referensi-referensi yang digunakan ya. Yang utamanya bisa dilihat di sana ada Rostina Sundayana, ada C. Gunawan mengenai tentang statistika penelitian pendidikan, kemudian mengenai SPSS-nya, lalu ada daftar referensi pendukungnya, itu menggunakan Nar Herianto, statistika pendidikan, Rus Effendi, statistika dasar untuk penelitian pendidikan, Sujana, metode statistika, kemudian ada Stanislaus Uyanto, itu pedoman analisis data dengan SPSS, lalu ada Jubilee Enterprise, yaitu trik membuat skripsi dan statistik dengan Word dan SPSS. Oke, terima kasih. Hari ini itu saja untuk kontrak perkuliahan hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui forum diskusi Spada. Apabila ada yang tidak jelas atau tidak dimengerti, kita akan diskusi pada saat konferensi melalui Google Meet dan kemudian dilanjutkan ke forum diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya maksimalnya nilainya adalah 71. Sedangkan ketika kita buat kelasnya, itu 71-nya nggak masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ada yang tahu nggak? Apa yang harus kita lakukan supaya 71-nya masuk? Supaya 71 ini masuk. Ya. Ajmi? Itu menambahkan mohon maaf, Ati ini sama Paul itu satu frame berhubung ada di tempat yang sama gitu, Bu. Dan ingin menjawab juga kalau katanya harus ada 71 ya, Bu? Ya. Berarti itu ranknya ditambah nggak sih, Bu? Intervalnya 9, Bu. Jadi 68 ditambah 9 jadi 68 tambah 9 di mana? Tambah panjang kelas kan, panjang kelasnya kalau nggak 8 atau 9. Kalau panjang kelasnya dirubah jadi 8, pasti akan lebih sedikit lagi kan? Nah, kita nggak bisa menambah panjang kelas jadi 10 kan? Karena panjang kelasnya itu adalah 8 atau 9. Nah, berarti apa yang harus ditambahkan? banyak kelas Ibu. Nah, berarti yang harus ditambahkan adalah banyak kelasnya. Ya, berarti kita tambahkan satu lagi di sini. Tambahkan satu kelas lagi, yaitu 69 sampai 77 ya. 7. Nah, seperti ini. Boleh nggak nambah kelas jadi 6? Ibu, Boleh ya? Itu berarti lebih dari 71 ya, Bu, boleh? Nggak apa-apa, boleh. Kan nanti 71-nya masuk di antara ini. Kalau 71-nya nggak masuk, justru yang khawatir karena nggak ada nanti angka 71. Ketika di total, nanti frekuensinya tidak 21 nanti jadinya.
Setiap Itu padahal kan data kita punyanya 21 ya respondennya ya. Nah, berarti harus 21, karena ini kurang, berarti kita tambahkan kelas. Tadi sudah disepakati bahwa banyak kelas itu 5 atau 6. Kalau panjang kelas 8 atau 9. Karena tidak bisa menambah panjang kelas, ya, kalau jadi 8 panjang kelasnya akan lebih berkurang lagi, maka alternatifnya adalah menambahkan banyak kelasnya. Tadinya kelasnya 5 ditambahkan 1 jadi 6. Masih boleh karena banyak kelas itu kalau nggak 5 boleh 6. Gitu ya. Nah, sekarang sudah dapat nih. Sekarang dicari. Nah, ini. Sekarang kita cari ini frekuensinya. 24 sampai 32 ada berapa? Nah, cari di yang sudah diurutkan ya, dari yang terbesar, yang terkecil sampai terbesar. 24 sampai 32. Hanya ini doang. Berarti hanya ada 1. Tulis 1. 33 sampai 41. Ada berapa? Ada 1. Tulis 1. Nanti cari yang 42 sampai 50 ada berapa? Ada 7. 51 sampai 59 ada berapa? Ada 8. 60 sampai 68 kalian cari. Kan kalian sudah mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ini ya. Dan sudah dibuat interval-intervalnya. Nanti kalian telusuri di sini. Ada berapa frekuensinya berarti kan? Oke. Nah, 11781. Kalau dijumlahkan itu jumlahnya adalah 21 ya. Kalau tadi kelas ini nggak ada, berarti dikurangi 1, tiba-tiba jumlah datanya jadi 20. Padahal di awal itu kita sudah menentukan bahwa jumlah datanya adalah 21 N-nya. Ya, berarti ada kesalahan di sini kalau misalnya ini 20 tidak sesuai dengan N-nya. Nah, makanya tadi ditambahkan 1 kelas lagi. Oke, ini menentukan frekuensi kumulatif. Menentukan frekuensi kumulatif itu dijumlahkan. Misalnya yang 24 sampai 32 ada 1, ya berarti frekuensi kumulatifnya 1. Nah, kemudian frekuensi kumulatif ini kedua kelas ini berarti tambah 1 ya. Yang ini frekuensi kumulatifnya ditambah yang ini. Jadi 2. Kemudian ini ada berapa frekuensinya kumulatifnya? Berarti 9. 2 ditambah 7. Lalu yang ini berapa ke atas nih? Nah, berarti 9 tambah 8 jadi 17. Kemudian yang ini 17 tambah 3 jadi 20. Lalu ini semuanya jumlahnya berapa? 20 tambah 1, 21. Gitu ya. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, sudah tabel distribusi frekuensi, sekarang kita coba kerjakan yang kuartil. Kalau median sudah ya? Nah, ini median. Nah, median itu rumusnya adalah batas bawah median ditambah P itu panjang kelas, dikali N per 2 atau 1 per 2 dikali N, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, dibagi frekuensi kelas median. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari kelas median itu yang mana. Ya, kan ada 6 interval tadi tuh ya, 6 intervalnya tuh ada 6 kelas. Nah, berarti yang kelas median itu di kelas yang interval yang mana gitu, mana sampai mana. Nah, rumusnya adalah setengah N. N-nya itu adalah 21. Berarti setengah dari 21 adalah 10,5. Nanti kalian cari di sini. 10,5 itu ada di kelas yang mana? Coba. Nih. 1 bukan ya. 2 bukan. 10,5 di sini enggak? Bukan ya, karena ini masih 9 ya. Berarti yang ini.
di kelas yang nomor 4. Nah, kelas baris keempat ini 51 sampai 59. Dapat kelas median 51 sampai 59. Kemudian rumusnya apa? Rumusnya adalah batas bawah ya kelas median. Nah, kelas mediannya sudah diketahui, maka batas bawahnya berapa? Apa rumus batas bawah? Yuk, rumus batas bawah apa? Apa rumus batas bawah? Restu sudah bergabung, Restu? Ya, yang lainnya? Batas bawahnya berapa berarti? Rumus batas bawah apa? Batas bawah dikurangi 0,5 bukan sih, Bu? Dikurangi batas bawah itu rumusnya ujung bawah ujung atas ya dikurangi 0,5 ya. 5. Ya, ujung bawah kelas dikurangi 0,5 kalau nilainya adalah bilangan bulat ya. Karena ini bilangan bulat berarti dikurangi 0,5. Berapa hasilnya? 50,5 ya. 51 dikurangi 0,5 jadi 50,5 batas bawah kelas mediannya. Ditambah panjang kelasnya itu adalah 9 ya. P-nya kan tadi 9 dikali N-nya itu 21 dibagi 2 dikurangi frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kan frekuensi kumulatif kelas median, tapi yang diminta adalah sebelum kelas median, berarti yang 9, yang atasnya, yang ini, ya. Nah, dibagi frekuensi kelas median. Nah, frekuensi itu yang ini. Nah, tapi yang kelas median mana ini? Berarti 8. Nah, jadi rumusnya, ini modus ya. Yang median, nah 50,5 ditambah 9 dikali 21 bagi 2, 10,5 dikurangi 9 dibagi 8. Hasilnya adalah 52,2. Ya, coba dihitung ulang. 10,5 dikurangi 9 dulu, baru dibagi 8, terus dikali 9, baru ditambah 50,5. Ya, pasti nilai median itu ada di antara 51 sampai 59. Hitungannya hasilnya didapat 52,2. Betul ya, bahwa 52,2 itu berada di antara 51 sampai 59. Nah, itu yang disebut dengan nilai median. Oke. Kemudian sekarang kalau kelas modus, nah mencari kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi, ya. Kelas dengan frekuensi tertinggi itu kita lihat frekuensi yang paling banyak yang mana? Kelas yang mana? 51 sampai 59. Ya, betul ya. Yang ini 51 sampai 59 berarti boleh kita tandai, oh ini kelas median. Oh, ini juga ternyata kelas modus gitu ya. Berarti sama 51 sampai 59.
Rumusnya apa? Rumusnya batas bawah kelas modus berarti sama ya, 50,5 tadi ditambah P-nya 9 dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. B1 itu apa? B1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Maksudnya apa? Ini frekuensinya kan sudah tahu tadi 8. Nah, B1 itu selisih dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Jadi 8 dikurangi 7. Nah, B2-nya apa? Selisih dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. 8 dikurangi 3 ya, sama dengan 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 52 ya. 50,5 ditambah 9 dikali 1 dibagi 1 tambah 5. Hasilnya adalah 50,5 ditambah 1,5 sama dengan 52. Berarti modusnya itu ada di antara 51 sampai 59, yaitu 52 ya. Jadi kalau yang datanya berkelompok ya, kalau misalnya kalian cari yang data ini ya, data tunggal seperti ini, nah ini kan real ya, berarti nilai rata-ratanya, nilai mediannya, modusnya dan sebagainya itu real di sini terlihat. Tapi kalau bentuknya kita sudah dapat, bentuknya adalah tabel distribusi frekuensi seperti ini, kekurangannya adalah tidak mengetahui informasi awal. Artinya apa? Contoh misalnya 24 sampai 32. Ini ada 1. Nah, 1 ini berapa? Apakah 24 atau 25 atau 26 atau 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kita nggak tahu itu. Tapi kalau tadi kan sudah ada data mentahnya diberitahu, kemudian dibuat distribusi tabel distribusi frekuensinya menjadi seperti ini ya. Tapi kalau misalnya tidak dibuat seperti ini ya, mungkin kita bingung nantinya. Nah, kalau ini kan sudah dibuat 24 sampai 32, oh ada 1 dicari tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu ya 24 sampai 32, kalau tabel distribusi frekuensi itu kita nggak tahu yang 1 ini nilai berapa. Di 33 sampai 41, 1 ini nilai berapa. 42 sampai 50, 7 ini nomor berapa aja. 51 sampai 59 ada 8 itu angka berapa saja. Jangan-jangan 8 itu 51 semuanya. Gitu ya. 69 sampai 77 jangan-jangan 70 gitu yang ada 1 di sini. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui informasi awal tadi ya. Oke, selanjutnya kuartil. Kalau kuartil itu rumusnya sama dengan median. Bedanya adalah kalau median itu N per 2. Nah, kalau median di sininya N per 2. Ya. Tapi kalau kuartil itu I per 4N. Jadi per 4. Misalnya kuartil 1 yang dicari berarti 1 per 4 dikali N. Kalau kuartil 2, 2 per 4 dikali N. Kalau kuartil 3, 3 per 4 dikali N. Kalau desil itu per 10. Jadi 1 per 10 dikali N, 2 per 10 dikali N, 3 per 10 kali N, dan seterusnya. Kalau persentil, berarti persentil 1 per 100 dikali N, 2 per 100 kali N, dan seterusnya. Ya, jadi sama rumusnya. Cara perhitungannya. Sudah ya? Ya, sudah Ibu. Kalau sudah, klik analyze, yang lain juga ikuti ya. Nah, atau perhatikan dulu. Langkah pertama kan sebenarnya buka file, tapi ini kan sudah dalam filenya ya. Kalau kita baru buka SPSS, kita sudah punya data editor yang sudah ada filenya. Nah, berarti tidak perlu dibuka lagi karena ini sudah filenya.
Nanti ke analyze, lalu setelah ke analyze ke scale. Nah, reliability analysis. Reliability analysis. Nah, ini. Klik satu ya, klik ke P1 coba. Ya, kalau dipindah-pindahkan begitu kan lama ya satu-satu. Karena kita mau menganalisis semuanya, semua item P1 sampai P10. Klik satu, kemudian Ctrl A coba. Nah, pindahkan semuanya ke kanan. Oke. Kemudian pastikan modelnya ini di box ini alpha sudah. Kemudian ke statistik. Klik ya yang sebelah kanan situ statistik. Nah, ini yang dicentang. Coba centang yang bawah yang scale if item delete. Nah, scale if item delete yang atas sebelah kiri di bawah scale. Nah, itu. Sama correlation. Correlation di sini itu untuk nanti muncul yang tadi ya, item correlate itu ya. Correlation item ya, itu ya nanti itu akan muncul untuk validitasnya. Ya, itu untuk validitasnya. Oke, kemudian continue karena yang lainnya kita tidak menggunakan ya. Karena kita mencarinya hanya sesuai kebutuhan saja, makanya yang dicentang yang sesuai kebutuhan aja. Nanti kalau nggak pusing bacanya, di outputnya muncul semua. Karena kita mau mencarinya validitas sama reliabilitas saja, jadi yang dicentang itu saja. Oke. Nah, ini akan muncul. Nah, ini muncul yang pertama itu ada reliability statistik. Nah, tabel reliability statistik. Ini tabel reliability statistik itu berapa? Coba dibaca 0, berapa tuh? Kronbach alfanya 0,838 ya. 0,838.